Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita masuk pada materi kuliah pada pertemuan yang ketiga, seperti biasa, saya akan sedikit membahas terkait studi kasus pada pertemuan yang kemarin ataupun yang kedua. Sebuah organisasi menetapkan kesepakatan kinerja berbasis Key Performance Indicators ataupun KPI antara pimpinan dan karyawan. Bagaimana kesepakatan ini mempengaruhi motivasi dan akuntabilitas karyawan ataupun pegawai? Minggu yang lalu sudah saya buka mengenai analisis diskusi yang akan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa ataupun Bapak Ibu sekalian. Dari kacamata dampak terhadap motivasi karyawan, dari kacamata positifnya, KPI memberikan target yang jelas dan terukur, sehingga karyawan tahu apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, dari sisi positifnya, adanya keterkaitan KPI dengan reward ataupun penghargaan yang dapat meningkatkan semangat kerja daripada si pegawai ataupun karyawan tadi. Kemudian hal positif yang ketiga adalah pegawai ataupun karyawan merasa pekerjaannya berkontribusi langsung pada tujuan organisasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki ataupun sense of belonging. Namun, dari kacamata ataupun dari sisi negatifnya juga ada. Potensi negatifnya antara lain, yang pertama, jika target terlalu tinggi atau target tersebut tidak dapat direalisasikan, bisa menurunkan motivasi dari pegawai ataupun karyawan itu sendiri. Nah, sisi negatif yang keduanya adalah KPI yang terlalu kaku ini berisiko membuat pegawai atau karyawan hanya fokus pada angka, bukan kualitas atau inovasi. Ya. Kemudian saya masuk pada dampak terhadap akuntabilitas karyawan ataupun pegawai. Dari kacamata positif, KPI ini menjadi dasar ukuran yang objektif, sehingga pegawai atau karyawan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Gitu ya. Kemudian dari hal positif yang kedua, membantu manajer ataupun pimpinan ataupun atasan melakukan pemantauan dan evaluasi secara transparan. Itu. Kemudian hal positif yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab individu dan tim karena hasil kerja tadi bisa dibandingkan dengan standar kinerja yang disepakati. Namun, ada potensi negatifnya juga di sini. Potensi negatif yang pertama itu adalah jika sistem pemantauan terlalu ketat tanpa dukungan, maka berakibat pegawai ataupun karyawan bisa merasa tertekan, stres, itu pastinya. Ya, yang kedua, hal negatifnya bisa saja menimbulkan perilaku goal displacement. Misalnya, mereka hanya fokus mengejar angka, tapi mengabaikan aspek lain yang lebih penting terkait dengan kualitas dan lain sebagainya. Nah, ini kesepakatan kinerja berbasis KPI dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan akuntabilitas. Asalkan yang pertama, KPI itu ditetapkan secara realistis
dan selaras dengan visi organisasi. Yang kedua, manajemen memberikan dukungan, kepelatihan, dan feedback yang memadai. Yang ketiga, evaluasi dilakukan dengan adil dan transparan. Tidak hanya fokus pada angka, tapi juga kepada kualitas kerja. Ya. Kemudian itu terkait dengan studi kasus yang singkat tadi. Saya juga sedikit mengulas pertemuan kedua yang lalu. Apa perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan kinerja? Kan itu yang sudah kita pelajari bersama. Yang Bapak Ibu bisa melihat ke YouTube saya yang sudah saya rekam pada saat pertemuan kita yang lalu. Perencanaan strategis itu fokusnya jangka panjang, 5 sampai dengan 10 tahun. Kemudian perencanaan strategis juga menentukan arah organisasi, visinya, misinya, tujuan besarnya seperti apa, dan strateginya bagaimana. Ini. Kemudian perencanaan strategis juga lebih makro, menyeluruh, dan berorientasi pada masa depan organisasi. Begitu ya, itu perencanaan strategis. Bagaimana dengan perencanaan kinerja? Perencanaan kinerja itu fokus jangka pendek ataupun menengah. Biasanya 1 tahun. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau perencanaan kinerja itu menjabarkan strategi ke dalam target kerja individu, unit, ataupun tim. Kemudian perencanaan kinerja yang ketiga lebih operasional, konkret, dan berorientasi pada hasil yang bisa diukur. Nah, perencanaan strategis menjawab kemana organisasi akan pergi. Sedangkan perencanaan kinerja menjawab apa yang harus dilakukan oleh pegawai ataupun karyawan ataupun individu dan tim untuk sampai ke tujuan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua pada pertemuan yang lalu, mengapa kesepakatan kinerja penting dalam organisasi? Yang pertama, karena memberikan kejelasan peran dan ekspektasi. Semua orang tahu apa yang harus dicapai, itu intinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Jadi kinerja itu dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, membangun komitmen dan rasa memiliki individu. Jadi si pegawai ataupun individu ini merasa terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi. Hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai, karyawan ataupun individu lebih transparan dan berbasis kepercayaan. Sebagai dasar evaluasi dan reward, ini yang terakhir. Nah, untuk pencapaian kinerja bisa dihargai dengan adil. Ya, kalau saya rangkum itu, kesepakatan kinerja adalah jembatan antara tujuan organisasi dan kontribusi individu, sehingga meningkatkan kejelasan, tanggung jawab, dan motivasi kerja. Oke, next slide. Kita masuk kepada tujuan pelaksanaan kinerja. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama untuk memahami model-model pelaksanaan kinerja. Kemudian yang kedua, menjelaskan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Yang ketiga, menganalisis kinerja organisasional
dan faktor pendukungnya. Yang keempat, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Next. Pada slide yang ketiga ini, model kinerja, konsep secara umum dapat dijelaskan bahwa model kinerja merupakan kerangka konseptual dan operasional yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengelola, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja baik pada tingkat individu maupun organisasi secara sistematis. Ya, secara umum, model kinerja adalah rangka kerja terpadu yang menghubungkan perencanaan kinerja, planningnya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kinerjanya, doing, implementingnya. Ya. Yang ketiga, pemantauan kinerja, monitoringnya. Kemudian evaluasi dan perbaikan kinerja. Evaluating and improving. Nah, tujuannya agar seluruh aktivitas organisasi berjalan selaras dengan strategi dan tujuan utama organisasi. Next. Model kinerja ada, kita lihat bersama di sini, contohnya adalah model input, proses, output, sama outcome. Model ini sering digunakan dalam sektor publik, pendidikan, dan pemerintahan. Nah, model kinerja yang terdiri dari 4 tahap ini, yang pertama input, itu dapat dijelaskan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu dia penjelasannya. Kalau di organisasi itu apa? SDM-nya, anggarannya, peralatannya, data dukung. Kemudian tahap yang kedua, proses, dapat saya jelaskan adalah aktivitas atau mekanisme pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Kalau di organisasi itu contohnya adalah pelatihan pegawai individu karyawan, pelayanan pasien kalau di rumah sakit, kemudian apalagi kalau di pabrik produksi barang. Nah, kalau tahapan yang ketiga terkait dengan output adalah penjelasannya hasil langsung dari kegiatan atau layanan yang diberikan, itu outputnya. Nah, bisa saya berikan contoh kalau di rumah sakit itu jumlah pasien yang dilayani. Kalau di perusahaan, di pemerintahan, dimanapun dia, laporan yang telah tersusun, produk yang dihasilkan, itu ya, untuk contohnya di suatu organisasi. Nah, kalau tahapan dari outcome-nya, dapat saya jelaskan bahwa dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pengguna, ya, atau masyarakat atau publik. Contohnya ini peningkatan kepuasan pasien, peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan kepuasan kualitas layanan, dan seterusnya. Ya. Nah, namun semuanya ini adalah kelebihan dan ada kekurangan, ada keterbatasannya. Kelebihannya mudah dipahami dan diukur. Cocok untuk evaluasi program kerja pemerintah dan rumah sakit. Cocok nih. Namun keterbatasannya tidak selalu menggambarkan aspek strategis dan nilai tambah untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, balance scorecard, yang teori dari Bapak Kaplan dan Norton. Model balance scorecard ini, atau saya singkat BSC, pertama kali itu diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Bapak Kaplan ini adalah seorang guru besar di Harvard University. Fakultasnya Business School, dan Norton sendiri adalah bekerja sebagai konsultan manajemen.
Kemudian mereka berdua mengembangkan yang namanya balance scorecard sebagai alat manajemen kinerja strategis untuk mengatasi keterbatasan sistem pengukuran tradisional yang hanya berfokus pada aspek keuangan. Nah, mereka berdua awalnya itu memiliki tujuan penelitiannya ini untuk mengembangkan sistem pengukuran yang seimbang, balance tadi, antara indikator keuangan dan non-keuangan. Kemudian menyediakan kerangka untuk menerjemahkan strategi organisasi menjadi indikator yang bisa diukur dan dikomunikasikan ke seluruh level organisasi. Nah, hasil penelitian mereka ada 4 perspektif utama. Yang pertama keuangan ataupun finansial. Fokus penilaian mereka adalah bagaimana organisasi dilihat oleh pemegang saham, gitu ya. Indikatornya adalah pertumbuhan pendapatan di organisasi itu, di perusahaan itu. Kemudian dari perspektif pelanggan ataupun customer, fokus penilaiannya adalah bagaimana pelanggan memandang perusahaan itu, gitu ya. Indikatornya adalah kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan kepada merek tertentu, kan banyak seperti itu. Kemudian perspektif yang ketiga adalah proses internal proses. Di sini fokus penilaiannya adalah proses apa yang harus unggul agar berhasil. Nah, indikatornya itu efisiensi proses ataupun waktu pelayanan juga. Itu indikatornya. Kemudian perspektif yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Fokus penilaiannya adalah bagaimana organisasi berinovasi dan berkembang. Ya, indikatornya kompetensi sumber daya manusia meningkat, gitu ya. Budaya organisasi lebih baik dan bisa dipertahankan. Penggunaan teknologi pun lebih baik. Seperti itu, ya. Nah, kalau saya berbicara kepada keuangan ataupun finansial perspektif, bagaimana organisasi itu dilihat oleh pemegang saham tadi, ya. Kemudian kalau dari perspektifnya pelanggan, bagaimana pelanggan memandang organisasi itu, ya. Proses yang keempat, yang ketiga adalah bisnis internal. Proses apa yang harus dikuasai untuk mencapai kepuasan pelanggan dan hasil keuangan itu sendiri. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan tadi. Kapasitas organisasi untuk berubah dan berkembang terkait inovasi, SDM, dan teknologi. Ada kelebihan dan keterbatasan daripada model kinerja balance scorecard ini. Kelebihannya, dia menghubungkan strategi dengan indikator kinerja. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, mendorong keseimbangan antara hasil jangka pendek dan jangka panjang. Namun, tetap ada keterbatasan terkait dengan balance scorecard. Keterbatasannya adalah membutuhkan sistem informasi dan komitmen tinggi untuk implementasinya. Kemudian model yang ketiga adalah model kompetensi sebagai dasar pelaksanaan kinerja. Kompetensi based performance model. Model ini berfokus pada kompetensi individu sebagai dasar keberhasilan kinerja. Konsep utamanya adalah kinerja itu tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh kompetensi perilaku dan kemampuan yang mendukungnya, gitu ya. Kompetensi itu sendiri mencakup apa saja? Pengetahuan, knowledge, keterampilan, skills, sikap dan perilaku kerja, attitude ataupun behavior. Nah, langkah-langkahnya untuk mencapai ke sana adalah yang pertama menetapkan
kompetensi inti organisasi apa, seperti apa, gitu loh ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetensi tiap jabatan. Jabatan itu harus ada identifikasi kompetensinya, ya, sehingga model kompetensi ini bisa diterapkan, model kinerja ini. Kemudian yang keempat, menyusun pelatihan dan pengembangan untuk peningkatan kinerja. Itu ada juga kelebihan dan keterbatasan dari model kinerja ini. Model kinerja kompetensi sebagai pelaksanaan kinerja, kelebihannya fokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Itu kelebihannya. Kemudian yang kedua, membentuk budaya kinerja yang berorientasi kompetensi. Namun semua ada keterbatasan, tidak ada yang sempurna. Keterbatasan model kompetensi sebagai dasar pelaksanaan kinerja sulit diukur secara kuantitatif tanpa instrumen khusus. Gitu. Namun, ada model yang keempat sebenarnya, integrasi antar model ini. Banyak organisasi saat ini menggabungkan beberapa model ini, menggunakan input, proses, output, outcome sebagai struktur pelaporan. Kemudian memakai balance scorecard untuk strategi dan indikator, serta menggunakan model kompetensi untuk dasar pengembangan sumber daya manusia dan penilaian perilaku kerja. Jadi, model kinerja bukan hanya alat ukur, tetapi juga strategic management tools yang memastikan bahwa setiap individu, tim, dan organisasi bergerak searah menuju tujuan strategi utama organisasi. Next slide. Indikator kinerja. Definisi indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau pencapaian tujuan baik pada tingkat individu maupun organisasi. Dapat saya katakan bahwa indikator kinerja ini adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, atau hasil suatu kegiatan, program, maupun kinerja individu telah tercapai. Kalau saya sampaikan definisi formal yang sering digunakan terkait dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menunjukkan tingkat pencapaian sasaran kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam periode tertentu. Dengan kata lain, indikator kinerja menjadi alat ukur seberapa baik sesuatu telah dilakukan. Gitu kira-kira ya. Kalau saya berbicara kepada indikator kinerja di organisasi, saya kalau buat levelnya itu, level yang pertama adalah individu, unit kerja, baru organisasi, kira-kira begitu ya. Nah, kalau level individu itu indikatornya jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu, skor kepuasan pelanggan tinggi, tingkat absensi rendah, gitu ya. Kemudian kalau level unit kerja, jumlah proyek selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gitu. Kemudian indikator yang lain, efisiensi biaya operasional baik. Itu. Kemudian kalau level organisasi, indikatornya salah satunya adalah meningkatnya laba. Kemudian kepuasan pelanggan meningkat.
Kemudian apa lagi? Efisiensi layanan publik meningkat. Akreditasi mutu baik. Ya. Next, slide berikutnya. Oke, yang keenam, jenis-jenis indikator kinerja. Indikator kinerja ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, fokus, dan cara pengukurannya. Dapat kita lihat di sini ada 4 kelompok utama indikator kinerja. Indikator yang pertama adalah indikator finansial. Financial Performance Indicators merupakan indikator yang berkaitan dengan hasil keuangan organisasi. Biasanya ini digunakan untuk menilai efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan ekonomi dari suatu organisasi. Indikator laba ini ataupun profit ini bertujuan mengukur keberhasilan organisasi dalam menghasilkan keuntungan. Kalau indikator dari ROI, Return on Investment, ini tujuannya untuk mengukur ataupun menilai efektivitas penggunaan modal dalam menghasilkan laba. Gitu ya. Kemudian indikator revenue ataupun pendapatan. Ini maknanya mengukur total pemasukan dari penjualan barang ataupun jasa. Kemudian yang keempat, cost efisiensi ataupun efisiensi biaya. Ini bertujuan mengukur kemampuan organisasi mengendalikan biaya operasional. Nah, ini kegunaannya oleh manajemen ataupun pemegang saham ataupun investor untuk menilai kinerja finansial dan keberlanjutan dari suatu bisnis itu sendiri. Itu tujuannya ya, kegunaannya. Kemudian yang kedua, indikator non-financial performance indicators. Indikator ini mengukur aspek non-ekonomi seperti apa saja, kualitas layanan, proses internal, dan kepuasan stakeholders. Nah, kalau saya singkat kepada kepuasan pelanggan sebagai indikator, ini bertujuan mengukur sejauh mana pelanggan puas terhadap produk ataupun layanan itu. Kemudian indikator yang kedua adalah kualitas layanan. Ini bertujuan menggambarkan mutu pelayanan yang diterima oleh pengguna. Saya tambahkan lagi, indikatornya adalah produktivitas pegawai ataupun karyawan itu. Ini bertujuan untuk mengandung makna mengukur efektivitas kinerja tenaga kerja itu sendiri. Kemudian indikator inovasi produk ataupun jasa, ini bertujuan untuk menilai kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan. Gitu. Kemudian indikator tingkat retensi daripada pegawai ataupun karyawan ini bertujuan apa? Mengukur loyalitas dan stabilitas tenaga kerja itu sendiri. Semua ini kegunaannya untuk memberikan gambaran kinerja jangka panjang dan kapasitas pengembangan organisasi. Oke. Yang ketiga, indikator kuantitatif. Quantitative performance indicator. Indikator ini diukur secara angka atau data numerik sehingga mudah untuk dibandingkan dan dianalisis. Indikator yang pertama adalah jumlah produk yang dihasilkan. Ini bertujuan untuk mengukur volume produksi ataupun output. Gitu. Indikator yang kedua adalah tingkat produksi harian. Ini maknanya menunjukkan efisiensi kerja
dalam satuan waktu. Nah, indikator yang ketiga adalah jumlah pelanggan baru. Ini tujuannya apa? Mengukur pertumbuhan pasar terhadap produk kita seperti apa. Kemudian, indikator yang keempat adalah jumlah pelatihan yang diikuti. Ini bertujuan adalah untuk menilai tingkat partisipasi dalam mengembangkan kompetensi bagi si individu. Nah, ini berguna ataupun sangat cocok untuk evaluasi kinerja operasional dan analisis produktivitas. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita masuk pada indikator kualitatif atau kualitatif performance indikator. Ini menilai aspek non-numerik atau persepsi yang mencerminkan mutu, sikap, dan perilaku. Indikator kepuasan kerja dari pegawai atau karyawan itu untuk mengukur tingkat kenyamanan dan motivasi kerja si pegawai ataupun karyawan itu. Kemudian indikator yang kedua adalah keterlibatan pegawai atau karyawan, employee engagement. Ini bertujuan menilai sejauh mana si pegawai ataupun karyawan ataupun individu ini berkomitmen terhadap organisasinya. Kemudian indikator yang ketiga adalah kualitas komunikasi internal. Ini bertujuan menggambarkan efektivitas interaksi dan koordinasi antar tim. Itu. Kemudian indikator yang keempat adalah budaya organisasi yang positif. Ini bermakna menilai nilai-nilai dan etos kerja yang mendukung pencapaian organisasi ataupun kinerjanya organisasi itu. Makanya saya selalu menyampaikan kepada kalian, tidak boleh satu pegawai ataupun individu tidak memahami terkait dengan core values-nya dari suatu organisasi yang dia duduki. Karena apa? Disitulah nilai-nilai dasar daripada organisasi. Nah, kegunaannya ini untuk menunjukkan dimensi manusia dan organisasi yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi berpengaruh besar terhadap keberhasilan jangka panjang. Jadi, kombinasi antara indikator finansial dan non-finansial, serta kuantitatif dan kualitatif, ini sangat penting agar pengukuran kinerja menjadi lebih komprehensif dan berimbang ataupun balance sesuai dengan prinsip balance scorecard. Ya, next. Slide berikutnya. Kita masuk pada kinerja organisasional. Kinerja organisasional ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif untuk mencapai target dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang optimal. Kinerja organisasional itu saya dapat definisikan adalah ukuran sejauh mana sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi efektivitas ataupun hasil maupun efisiensi cara pencapaian daripada hasil itu. Dengan kata lain, kinerja organisasional mencerminkan kemampuan kolektif organisasi untuk mengubah sumber daya input menjadi hasil output dan outcome yang memberikan nilai tambah kepada organisasi. Next. Nah, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja organisasional tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja individu saja, tetapi juga oleh seperangkat faktor internal dan eksternal yang membentuk kemampuan organisasi
dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saya masuk kepada kualitas kepemimpinan. Leadership quality. Kepemimpinan merupakan faktor paling strategis yang menentukan arah, motivasi, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Ini dapat saya jelaskan seperti ini. Pemimpin yang visioner mampu menginspirasi dan menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kemudian, kepemimpinan yang partisipatif meningkatkan motivasi, kepercayaan pegawai ataupun karyawan, dan membangun komunikasi dua arah, gitu ya. Bukan hanya sekedar perintah dan perintah saja. Kemudian kepemimpinan itu sebaliknya juga kepemimpinan yang otoriter atau tidak konsisten dapat menurunkan moral ataupun motivasi kerja si individu seperti itu ya. Nah, kalau saya berikan contoh indikatornya adalah salah satunya apa? Kejelasan visi dan arah strategis organisasi. Itu ditentukan oleh pimpinan. Kalau kejelasan visi dan arah strategis organisasi ini benar, baik, dapat dicapai, semua akan bisa diraih dan dicapai oleh seluruh individu. Kemudian apa lagi indikatornya? Tingkat kepercayaan bawahan terhadap pimpinan. Gitu. Kalau tingkat kepercayaan bawahan terhadap pimpinan ini tinggi, motivasi kerja disiplin kerjanya pegawai ataupun individu ini akan naik, meningkat untuk bersama-sama mencapai goalnya dari organisasi. Kalau tingkat kepercayaan bawahan terhadap pimpinan rendah, mau diapapun dia tetap akan kinerjanya turun karena motivasi disiplin kerjanya pasti akan rendah. Kemudian apa lagi indikatornya? Efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan. Kalau seorang leader itu memberi komunikasinya efektif, tidak perlu banyak ngomong tapi jelas, dalam pengambilan keputusan juga jelas dan tegas, saya yakin goal ataupun tujuan organisasi akan dapat dicapai. Jadi sangat jelas bahwa pemimpin itu berperan sebagai pengarah strategi sekaligus penggerak motivasi yang secara langsung mempengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan budaya organisasi? Organisational culture. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota dalam bekerja dan berinteraksi. Hal ini dapat saya jelaskan seperti ini. Budaya yang kuat mendorong kerjasama, komitmen, dan tanggung jawab bersama. Gitu. Kalau budayanya kuat. Budaya yang adaptif membuat organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Budaya yang negatif, misalnya tidak disiplin, apatis, ada konflik internal, akan menurunkan produktivitas dari karyawan ataupun individu itu sendiri. Indikatornya, saya berikan contoh. Tingkat komitmen dan loyalitas karyawan. Itu bisa terlihat. Bagaimana caranya? Bikin survei kepada seluruh karyawan, pegawai ataupun individu itu. Kemudian apa lagi indikatornya? Nilai kerjasama dan keterbukaan dalam organisasi. Juga sama. Strateginya buat survei.
seperti apa? Bisa kita nilai dari survei itu, nilai kerjasama antar unit kerja, antar orang per orang itu baik, terbuka. Ya. Kemudian indikator yang lain adalah sikap terhadap inovasi dan perubahan. Dikasih juga survei. Banyak individu yang enggan mau berubah, yang enggan berinovasi karena sudah enak, sudah nyaman di posisi itu. Ada inovasi, ada perubahan, dia akan terjadi resistensi. Nah, coba survei, buat seperti apa, akan bisa dinilai itu, indikatornya seperti itu. Nah, jadi kalau kayak saya simpulkan, budaya organisasi yang positif itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memperkuat kinerja kolektif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem manajemen dan prosedur. Manajemen sistem dan prosedur. Sistem manajemen dan prosedur ini menggambarkan cara kerja organisasi dalam mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan. Jadi, sistem manajemen yang baik memberikan arah, standar, dan mekanisme kerja yang efisien. Seperti itu. Kemudian, prosedur yang jelas mencegah duplikasi pekerjaan, mencegah konflik, dan mencegah apa? Pemborosan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, kinerja organisasi akan optimal jika sistem manajemennya terintegrasi, ya kan? Sistem manajemennya transparan, sistem manajemennya berbasis data. Itu indikatornya adalah kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas. Semua individu memahami itu, mengerti. Itu dia kejelasan. Kemudian apalagi indikator yang lain? Efektivitas perencanaan dan pelaporan kinerjanya baik. Indikator lainnya apa? Konsistensi pelaksanaan standar operating procedure ataupun SOP. Jadi, kinerja tinggi hanya dapat dicapai jika organisasi memiliki sistem manajemen yang tertata, prosedur yang efisien, dan koordinasi yang solid. Gitu. Saya masuk kepada faktor yang keempat, teknologi dan sumber daya. Ya, teknologi and resource. Teknologi dan sumber daya merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Dapat saya jelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini dapat mempercepat proses kerja dan dapat meningkatkan akurasi data kinerja. Kemudian dapat juga saya jelaskan bahwa sumber daya terkait dengan manusia, finansial, fisik yang memadai dari suatu organisasi akan menjadi pondasi keberhasilan organisasi itu sendiri. Kemudian dapat juga saya jelaskan bahwa kinerja akan rendah bila organisasi kekurangan teknologi, bila organisasi kekurangan dana, kinerja itu akan rendah.
Kinerja juga akan rendah bila organisasi kekurangan tenaga kerja yang kompeten. Jadi indikatornya dari teknologi dan sumber daya ini adalah tingkat adopsi teknologi digital dalam operasional itu baik. SDM-nya kompeten di bidangnya masing-masing. Ya, terdukung seluruhnya secara utuh. Indikator yang kedua, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusianya. Kalau tidak tersedia, kompetensinya rendah, pasti indikatornya rendah. Gitu ya. Indikator kinerjanya pasti rendah. Otomatis. Ya. Kemudian, indikator yang lainnya adalah efisiensi penggunaan anggaran dan aset. Ini indikatornya. Kalau penggunaan anggaran dan aset ini baik, tepat guna, ya ini akan terlihat dari survei ataupun hasil output dan outcome kepada organisasi. Jadi, teknologi dan sumber daya yang dikelola secara optimal akan meningkatkan produktivitas, akan meningkatkan inovasi, dan akan meningkatkan daya saing organisasi itu. Jadi, kinerja organisasional merupakan hasil dari sinergi antara kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang positif, sistem manajemen yang efisien, dan pemanfaatan optimal teknologi serta sumber daya. Ketika keempat faktor ini berjalan harmonis, organisasi akan mampu mencapai efektivitas, akan dapat mencapai efisiensi, dan organisasi akan dapat keunggulan yang berkelanjutan. Next. Kita masuk kepada kinerja individu. Individual performance. Secara umum, kinerja individu itu adalah hasil kerja atau kontribusi seseorang terhadap pencapaian tujuan unit kerja atau organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kalau saya definisikan secara akademik, kinerja pegawai ataupun employee performance adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan waktu, baik input, output, outcome, benefit, maupun impact sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada pegawai ataupun individu dalam upaya mewujudkan visi dan misi secara efektif dan efisien untuk mempermudah arah penataan organisasi. Ini menurut Edi Panjaitan, saya sendiri tahun 2021 dalam penelitian saya. Dengan kata lain, kinerja individu itu menunjukkan seberapa baik seseorang menjalankan pekerjaannya dalam konteks efektivitas, efisiensi, dan kualitas hasil. Ya. Jadi kalau saya berbicara kepada penjelasan kompetensi ataupun knowledge, skill, dan attitude, kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memungkinkan seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik. Apa saja unsur kompetensi itu? Yang pertama adalah pengetahuan ataupun knowledge.
Artinya, pemahaman secara teoritis dan teknis tentang pekerjaannya. Ya, saya berikan contoh pemahaman tentang SOP dalam pekerjaan itu, prosedur kerjanya, memahami tentang kebijakan daripada organisasi itu, tahu tentang regulasi dalam organisasi itu dia. Kemudian unsur kompetensi yang kedua adalah keterampilan ataupun skill. Ini dapat saya jelaskan bahwa kemampuan praktis untuk melaksanakan tugas secara efektif. Dapat saya gambarkan adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi gitu ya, komputer, laptop dan seterusnya. Komunikasinya juga baik, menganalisis data juga bagus. Itulah keterampilan ataupun skill. Kemudian kompetensi yang ketiga itu adalah sikap ataupun attitude. Ini dapat saya jelaskan bahwa nilai dan perilaku kerja yang ditujukan dalam pelaksanaan tugas. Contohnya apa? Disiplin kerja, tanggung jawab dalam bekerja, kerjasamanya baik, integritas kepada organisasinya baik. Itulah contohnya kira-kira ya. Jadi semakin tinggi kompetensi seseorang, semakin besar potensi produktivitas dan kualitas kinerjanya. Kemudian yang kedua, motivasi dan komitmen. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bekerja dengan antusias dan tekun. Sedangkan komitmen adalah kesediaan untuk tetap setia dan berkontribusi kepada organisasi. Ada 3 aspek. Tadi disebutkan, saya jelaskan tadi. Motivasi intrinsik. Artinya, dorongan dari dalam dirinya sendiri. Seperti rasa tanggung jawab, kebanggaan pribadi ataupun kepuasan pribadi dari individu itu. Contoh realnya di organisasi itu apa? Bekerja untuk mencapai prestasi dan makna bagi dirinya, bagi hidupnya, bagi keluarganya. Kemudian aspek dari motivasi ekstrinsik. Dapat saya jelaskan bahwa dorongan dari luar seperti apa? Gaji, penghargaan, promosi, itu motivasi ekstrinsik. Kalau contohnya itu di organisasi itu apa? Bekerja untuk memperoleh insentif, bekerja untuk memperoleh pengakuan, bekerja untuk mendapatkan promosi, seperti itu ya. Kemudian dari aspek komitmen organisasional. Jadi siapa saya jelaskan, komitmen organisasional ini adalah keterikatan emosional terhadap tujuan organisasi. Contohnya, si individu tadi mau bertahan dalam organisasi meskipun menghadapi tantangan. Kan kebanyakan tidak seperti itu. Tantangannya berat, langsung resign, pindah ke tempat lain. Jadi, motivasi tinggi tanpa komitmen menghasilkan kinerja yang tidak stabil. Sedangkan komitmen tanpa motivasi menghasilkan rutinitas tanpa inovasi. Artinya, motivasi dan komitmen ini harus berjalan bersama. Oke, saya masuk kepada poin pengalaman kerja. Pengalaman ini memberikan pemahaman konstekstual dan intuisi praktis dalam menyelesaikan tugas. Iya kan? Orang yang berpengalaman, dia akan lebih mudah dan mampu untuk melakukan segala macam tugas, menyelesaikan segala macam tugas. Jadi, semakin banyak pengalaman, semakin baik kemampuan individu menghadapi situasi yang kompleks.
dampak kepada kinerjanya adalah meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, efisiensi kerja, dan ketepatan hasil. Nah, kalau pengalaman ini juga membantu dalam mentoring dan transfer pengetahuan kepada rekannya, kepada bawahannya. Nah, dampaknya pada organisasi adalah menumbuhkan budaya belajar dan peningkatan kompetensi daripada tim. Jadi pengalaman kerja menjadi model pengetahuan praktis yang memperkuat keahlian dan kepercayaan dari individu itu sendiri. Yang keempat, kondisi kesehatan dan kesejahteraan. Health and well-being. Kinerja individu sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Ya, ada 3 aspek. Nah, kalau saya berbicara kepada kesehatan fisik, pengaruhnya terhadap kinerja apa? Menentukan energi dan stamina dalam bekerja. Kalau dari aspek kesehatan mental, mempengaruhi fokus, emosi, dan pengambilan keputusan. Nah, kalau dari aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial, pengaruh terhadap kinerja adalah menentukan rasa aman dan kepuasan kerja. Artinya, organisasi yang memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan dari pegawai, karyawan, atau individu akan memiliki kinerja individu yang lebih konsisten, kreatif, dan produktif. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kinerja individu ditentukan oleh sinergi antara kompetensi, motivasi, pengalaman, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sistem manajemen kinerja yang tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga mengembangkan potensi dan keseimbangan hidup dari individu itu sendiri. Oke, next slide. Faktor lingkungan dan dukungan organisasi atau environmental and organizational support factors. Faktor lingkungan dan dukungan organisasi adalah seluruh kondisi eksternal maupun internal di tempat kerja yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi motivasi, kenyamanan, dan produktivitas individu. Kalau saya ambil definisi dari Robin and James Armstrong, lingkungan dan dukungan organisasi mencakup seluruh aspek fisik, sosial, dan sistemik di tempat kerja yang memfasilitasi individu untuk mencapai kinerja optimal. Dengan kata lain, kinerja individu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadi, tetapi juga oleh dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Faktor-faktor utama tersebut, 1, kita baca bersama, lingkungan kerja yang kondusif. Conducive work environment. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung akan meningkatkan fokus, kreativitas, serta kepuasan. Aspeknya itu adalah fisik. Artinya, penerangan, suhu, kebersihan, ergonomi, dan keamanan di lingkungan kerja itu baik, akan membuat fisik
daripada individu menjadi baik. Contoh, ruang kerjanya bersih, ventilasinya baik, peralatannya semuanya aman. Ya, ini faktor lingkungan seperti itu menjadi dukungan yang baik kepada organisasi. Psikologis, artinya suasana kerja yang bebas dari konflik, bebas dari tekanan, bebas dari diskriminasi. Contohnya, hubungan interpersonal di dalam lingkungan kerja itu harmonis. Komunikasinya juga tidak terbatas, tapi terbuka. Kemudian dari aspek organisasional, dapat saya jelaskan bahwa budaya kerja yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Nah, kalau saya jelaskan contohnya adalah lingkungan yang menghargai ide individu, lingkungan yang menghargai inisiatif daripada individu. Jadi, lingkungan kerja yang kondusif menciptakan kenyamanan emosional dan fisik yang menjadi dasar bagi produktivitas. Yang kedua, dukungan atasan dan rekan kerja. Ya, dukungan sosial di tempat kerja ini terbukti memperkuat motivasi dan komitmen daripada individu. Contohnya, dukungan atasan, supervisor support, arahan, umpan balik, bimbingan dari atasan kepada bawah, dan penghargaan dari pimpinan langsung. Ini sangat berdampak terhadap kinerja, meningkatkan kejelasan tugas, semangat kerja individu juga meningkat, dan rasa dihargai oleh pimpinan. Ya. Kemudian dukungan rekan kerja ataupun peer support. Di sini dapat saya jelaskan adalah kerjasama tim, berbagi informasi, sharing lah ya, dan solidaritas antar pegawai ataupun karyawan ataupun individu. Ini juga memberikan dampak mengurangi stres kerja dan meningkatkan efektivitas kolaborasi. Intinya, dukungan sosial yang kuat menunjukkan rasa memiliki, sense of belonging, dan memperkuat motivasi intrinsik dari si individu. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang memadai, facilities and infrastructure. Sarana kerja yang memadai memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Jadi kalau peralatan dan teknologinya baik, akan berdampak meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Di tempat kerja ada komputer, ada sistem informasi, ada software manajemen kinerja. Contohnya seperti itu. Kemudian dari aspek fasilitas pendukung, ini berdampak kepada apa? Meningkatkan kenyamanan dan keseimbangan kerja. Contohnya apa? Ruang kerjanya baik, transportasinya terdukung, fasilitas kesehatannya ada, area istirahatnya punya atau baik. Ya kan? Kemudian dari aspek sarana digital dan komunikasi, ini berdampak untuk memperkuat koordinasi dan akses informasi. Contohnya memiliki internet yang stabil, platform kolaborasinya baik, tim seleksi MRC-nya baik kalau di rumah sakit, akan memperkuat koordinasi dan akses informasi menjadi baik. Jadi, tanpa sarana yang memadai, karyawan ataupun individu sulit menunjukkan kinerja yang optimal meskipun kompetensinya individu tadi tinggi. Ya. 4. Sistem penghargaan dan kompensasi. Reward and compensation system.
Sistem penghargaan yang adil dan transparan menjadi penggerak utama motivasi dan loyalitas individu. Contoh penghargaan finansial. Bentuknya contoh gaji, baik bonus, baik insentif diterima, tunjangannya juga baik. Ini akan berdampak kepada peningkatan motivasi dan produktivitas individu itu. Nah, kalau penghargaan non-finansial, ada pengakuan, bentuknya mungkin piagam, sertifikat, promosi, ya, diikutkan ke pelatihan. Ini berdampak untuk menumbuhkan loyalitas dan kepuasan kerja individu itu. Kemudian dari aspek ataupun jenis penghargaan keadilan kompensasi. Bisa bentuknya kesesuaian antara kontribusi dan imbalan. Ini berdampak mengurangi turnover ataupun keluarnya si pegawai dan meningkatkan kepercayaan individu. Jadi, sistem penghargaan yang berbasis kinerja dan adil ini membentuk perilaku positif individu serta memperkuat budaya prestasi di lingkungan kerja. Ya, next. Oke, seperti biasa, sebelum saya mengakhiri pertemuan atau perkuliahan kita pada hari ini, saya selalu memberikan studi kasus singkat sebuah perusahaan menilai kinerja organisasi melalui indikator finansial dan non-finansial. Ini akan didiskusikan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh para mahasiswa. Indikator mana yang lebih dominan mempengaruhi kesuksesan jangka panjang? Nah, silakan didiskusikan, akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, pada diskusi dan ringkasan setiap akhir perkuliahan akan selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan diskusi ini silahkan dijawab. Yang pertama, apa perbedaan indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif? Yang kedua, faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi kinerja individu? Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung japri ke nomor HP saya. Mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.